Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai makam Kiai Ageng Gribik yang beralamat di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang ulama dari keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, baik teman-teman semua, sekarang kita berada di tempat Yakowiyu. Tempat di mana yang biasa dilakukan tradisi Yakowiyu. Yakowiyu merupakan sebar apem yang dilakukan di hari Jumat pada bulan Safar, yakni yang bertepatan pada hari Jumat pertama di bulan Safar. Sejarahnya dari hari Yakowiyu yaitu karena Ki Ageng Gribik pulang dari Mekah yang kemudian membawa roti gimbal dan juga segenggam tanah dari Arafah. Selepas beliau sampai di Jatinom, anak dan cucu beserta tetangganya berkumpul untuk mendapatkan wejang dan juga berkah yang mana kebetulan pada hari itu malam Jumat. Namun karena jumlah roti gimbal yang dibagikan itu tidak cukup, kemudian oleh Nyai Ageng Gribik dimasak menjadi apem yang mana kemudian diperebutkan dan disebarkan esok harinya pada hari Jumat setelah Jumatan. Berikut di sebelah kiri saya ada tempat di mana dilakukan penyebaran apem yang dilakukan dari atas menara. Kemudian para anak cucu beserta masyarakat menadai dari bawah sini yang mana apem tersebut dianggap membawa keberkahan. Nah, Yakowiyu ini oleh masyarakat Jatinom diartikan sebagai tradisi masyarakat untuk memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segenggam tanah yang dibawa oleh Ki Ageng Gribik dari Arafah tadi ditanam di pengimaman Oro-Oro Jatinom. Nah, selanjutnya di samping menara penyebaran apem ini terdapat salah satu peninggalan dari Ki Ageng Gribik, yaitu sendang kelampian, di mana sendang kelampian ini digunakan pada masa itu oleh Ki Ageng Gribik untuk berwudu. Pada saat itu tidak ada sumber mata air yang dekat dengan masjid gede. Ki Ageng Gribik berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberikan air yang akan digunakan untuk bersuci. Sendang kelampian sendiri berasal dari kata kalah sampean, karena pada saat itu ketika Syekh Ibrahim berguru dengan Ki Ageng Gribik, beliau selalu kalah dalam hal debat keilmuan, sehingga sendang ini diberikan nama sendang kelampian. Nah, selanjutnya yaitu ada peninggalan sumber suran dan langgar suran.
Kata suran sendiri berasal dari sursuran atau gusuran, yaitu yang dimaksudkan gusuran dari Masjid Alit. Namun langgar ini tidak digunakan untuk sholat fardu atau rawatib, melainkan digunakan untuk sholat malam. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya ada gua suran yang dimana gua suran ini menurut pengelola situs makam Ki Ageng Gripik yaitu Pak Daryanto mengungkapkan bahwa gua suran ini dibuat pada masa Ki Ageng atau Wasi Bagno Timur atau Ki Ageng Gripik menggunakan gua ini digunakan untuk kegiatan di samping paguronnya di Masjid Alit. Nah, selain itu gua suran ini juga digunakan Ki Ageng Gripik untuk menyendiri ataupun menyepi di gua suran ini. Oke, berikut ini ada silsilah dari Bani Gripik. Bisa mendekat kameranya. Nah, Ki Ageng Gripik ini merupakan keturunan dari Brawijaya V, di mana Brawijaya V ini memiliki anak yang bernama Raden Djoko Dolog. Dan Raden Djoko Dolog ini memiliki anak yang bernama Kyai Wasijiwo, di mana Kyai Wasijiwo ini memiliki beberapa keturunan. Salah satunya yaitu Kyai Ageng Jetayu. Nah, Kyai Ageng Jetayu ini merupakan bapak dari Kyai Ageng Gripik. Begitu. Nah, secara sejarah Kyai Ageng Gripik itu putra ragil yang ke-117. Nah, ketika itu Brawijaya itu ya Raja Majapahit yang misuwur kok. Ya, istri ampilan itu kan banyak sekali. Istri selir banyak sekali. Nah, salah satu di antaranya anak sing paling ragil dari Brawijaya adalah Raden Djoko Dolog. Itu putra terakhir ke-117. Brawijaya V menurunkan anak yang ragil ke-117 namanya Raden Djoko Dolog. Kemudian menurunkan lagi anak yaitu Raden Wasijiwo atau Rangka Nyono. Raden Rangka Nyono atau Wasijiwo menurunkan anak lagi yang namanya Raden Getayu atau Jetayu. Kemudian Raden Getayu diambil mantu oleh Sunan Giri II. Ya, bukan Ainul Yakin, bukan Sunan Giri I, tapi Sunan Giri II. Nah, ini dengan dijodohkan dengan putrinya yaitu Raden Ayu Lendah, putra Sunan Giri II tadi. Nah, kemudian menurunkan yaitu anak yang namanya Wasi Bagno Timur atau disebut Kyai Ageng Gripik. Mengapa disebut Kyai Ageng Gripik? Sekali lagi, seorang kiai kalau di tanah Jawa ini adalah satu penghormatan, ya, penghormatan yang disepuhkan, yang mampu dalam bidang ilmu, khususnya ilmu keagamaan. Nah, ini orang menyebutnya enjih kiai karena dianggap mampu linuwe dari para santri atau masyarakat. Nah, maka kok namanya Gripik enjih kiai, kok tidak Kyai Wasi Bagno? Ya memang ada yang menyebutkan enjih Kyai Wasi Bagno, ada juga yang menyebut enjih Syekh. Nah, maka yang namanya Gripik ini adalah meneruskan atau memberikan penghormatan kepada nenek moyangnya atau dzurriyyahnya. Karena tadi eyangnya putri atau ibunya, ya, ibunya Wasi Bagno Timur tadi kan masih Sunan
kiri. Nah, maka diambil. Ya sudah, saya tak meneruskan. Trah ini adalah dari trah giri, dari Sunan Giri. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan bagi teman-teman mengenai sejarah Ki Ageng Gripik yang ada di Jatinam, Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.